Pemirsa, ex-Jampitsus segera mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Kuasa hukum menyebut terdapat 9 kejanggalan dalam penetapan Febri sebagai tersangka. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah menyiapkan 2 permohonan pra-peradilan untuk menguji proses hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah mengklaim temukan 9 kejanggalan dalam penanganan perkara. Tim advokat akan menempuh upaya hukum lanjutan melalui 2 pra-peradilan untuk menguji penetapan status tersangka dan upaya paksa penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Sebelumnya kami sudah mengidentifikasi setidak-tidaknya terdapat 9 kejanggalan, ya, 9 potensi pelanggaran hukum, terutama hukum acara pidana dalam penanganan perkara ini. Maka melalui konferensi pers ini kami ingin menyampaikan secara jelas rencana strategi hukum lanjutan. Kedua permohonan akan diajukan secara terpisah. Pemisahan dilakukan karena objek dan tindakan hukum yang diuji berbeda, sehingga memiliki dasar pengujian masing-masing. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ini tambah banter ya. Kebakaran lahan terjadi di Blok Bantengan, Kabupaten Lumajang dan merembet ke kawasan Savana Bromo. Api membakar kawasan tersebut sejak Senin petang kemarin. Petugas gabungan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BPBD Probolinggo, dan Provinsi Jawa Timur sempat melakukan pemadaman ke titik api agar tidak menjalar. Namun kondisi vegetasi yang kering karena musim kemarau membuat api terus menjalar. Api bahkan merembet sampai ke Blok Watu Gede dan Teletabis Kabupaten Probolinggo. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, kemarau panjang membuat warga Desa Selangit, Kecamatan Klangenan menyerbu pembagian air bersih yang disalurkan Palang Merah Indonesia. 2 bulan ini warga kesulitan air bersih. Sumur dan sumber resapan di rumah-rumah warga pun kering kerontang setelah tidak diguyur hujan dalam 4 bulan terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga awal tahun 2027. Sementara puncak musim kemarau tahun 2026 diprediksi terjadi pada Agustus hingga September. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan paling tidak hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Untuk puncak musim kemarau tahun 2026 diprediksi umumnya terjadi pada bulan Agustus, ya, atau 48,84% luas daratan Indonesia, dan di bulan September atau 25,41% luas daratan Indonesia. Untuk mengantisipasi risiko kebakaran hutan dan lahan, BMKG saat ini melakukan operasi modifikasi cuaca di sejumlah daerah rawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga menyimpan informasi penting, penyidik Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Hongkiriwang. Sementara menurut pakar hukum pidana sebagai magelar kasus dan juga saksi kunci, Ferry harus dilindungi, khawatir bernasib seperti Sutrimo. Setelah tim 9 Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Hongkiriwang, hingga kini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu belum juga mengiyakan permohonan Kejagung. Padahal Ferry Hongkiriwang disebut-sebut sebagai saksi kunci yang banyak menyimpan informasi penting terkait kasus yang menjerat karirnya Febri Adriansyah. Wakil Ketua LPSK Susilaning Tias menyebut lembaganya masih menelaah permohonan yang diajukan Kejagung. Selain itu, menurut Susi, LPSK memerlukan waktu hingga 30 hari kerja untuk mengambil keputusan terkait permohonan perlindungan. Sementara itu, menurut pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, wajar jika tim 9 Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry. Sebagai makelar kasus, Fikar juga khawatir nasib Ferry Hongkiriwang bisa seperti Sutrimo, pegawai Febri yang kematiannya masih jadi misteri. Ferry ini lah yang
memegang kartunya lah, ya, memegang kartunya Febri. Nah, karena itu kemudian diprediksi dia banyak akan mendapat semacam gangguan lah dari orang-orang yang memang tidak menyukainya, orang-orang terutama yang dirugikan atas keterangan Ferry ini. Bahkan Ferry kan sehari-hari dikenal sebagai makelar kasus atau maksus. Artinya ada banyak orang nanti yang yang khawatir kasusnya akan terbuka lagi, ya, kemudian Ferry menjadi sasaran sasaran untuk umpamanya dibereskan dan sebagainya. Nah, itu yang saya kira dilihat oleh kejaksaan seperti itu. Sebelumnya Kejagung memeriksa Ferry Hongkiriwang sebagai saksi kasus pencucian uang Febri Adriansyah. Setelah selesai diperiksa, Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry dengan alasan keamanan. Selain disebut berkawan dengan Febri Adriansyah dan Don Rito, Ferry juga dikenal sebagai maklar kasus untuk berbagai perkara yang ditangani oleh Febri Adriansyah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 perusahaan milik Don Rito diduga menjadi tempat pencucian uang digeledah penyidik Kejaksaan Agung. Rangkaian penggeledahan ini untuk melacak aset dan juga aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka. Setelah pekan lalu penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah pribadi ex-Jampitsus tersangka dugaan pencucian uang Febri Adriansyah, Senin 3 Agustus tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah titik di Jakarta Selatan dan Depok. Tim 9 menggeledah 4 perusahaan milik tersangka Don Rito yang diduga menjadi tempat pencucian uang. Penggeledahan guna melacak aset dan aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka. Penyidik juga menggeledah rumah tersangka lainnya, Nurman Herin, di Depok. Seluruh tindakan penyidikan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Selain penggeledahan, tim 9 Kejaksaan Agung juga memeriksa 4 saksi. Penggeledahan dan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, dan penelusuran aset yang berkaitan dari tindak pidana. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pasukan Israel bakar sejumlah kendaraan warga Palestina di Desa Jalut, tepi barat. Mereka juga berupaya untuk membakar rumah-rumah warga, namun berhasil dihalau penduduk setempat. Jalut. Pasukan Israel dilaporkan membakar kendaraan warga Palestina di tepi barat pada Selasa. Sedikitnya 3 kendaraan dibakar dalam serangan pasukan Israel di Desa Jalut Selatan kota Nablus yang diduduki. Media Iran melaporkan pasukan Israel juga berupaya membakar rumah-rumah warga, namun berhasil dihalau oleh penduduk setempat. Belum ada informasi resmi terkait adanya korban jiwa maupun luka-luka. Hingga kini pihak berwenang Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Pemirsa, Presiden AS Donald Trump menyebut AS ini tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Sementara itu Iran mengecam dugaan rencana AS kuasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Nah pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Terima kasih Anda telah menyaksikan program iNewsroom hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Usai tanda tangan nota kesepahaman damai bulan Juni lalu, konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Iran mengecam Amerika Serikat atas dugaan rencana untuk menguasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa setiap pengerahan militer AS di jalur perairan Selat Hormuz akan diserang Iran. الان آتش بحثی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره مثلا کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم
در تنگه هرمز کریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم، اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم. فعلا ما کشتی ها رو تهدید میکنیم که نرن. خب خوشبختانه خیلی از کشتی ها تهدیدات ما رو گوش میکنن، برمیگردن، ما درگیر نمیشیم. ولی بعضی ها که معلومه کاملا